Batuk-batuk, tidak mengganggumu? Ketika Qin Yichan hendak mengejar sambil tersenyum, suara yang agak tua tiba-tiba terdengar. Qin Yichan melihat ke samping, hanya untuk melihat bahwa penguasa istana berdiri di depan halaman kecil. Seorang sang tua tersenyum seolah-olah krisan yang indah pada umumnya cerah. Sudut mulut Qin Yichan berkedut, ini reaksinya. Tidak heran angin 1000 salju akan lari dengan malu-malu. Meskipun ada beberapa ketidakpuasan di dunia pasangan romantis yang dihancurkan, Qin Yichan membungkuk dan membungkuk pada yang terakhir. Putramu, ada banyak kemampuan. Dalam waktu kurang dari 7 hari, cahaya kemasan 100 penyempurnaan di Taihao Shenghu telah diserap. Hasil ini lebih baik daripada putra suci Yu Wenyu dari tanah suci kita. Jadilah kuat. Dan Peles-Peles Lord tampaknya merasakan ketidakpuasan yang terakhir. Memaksakan senyum, mendorong membuka pintu dan berjalan masuk. Melihat wajah muda yang terakhir, dia menghela nafas dengan sedih. Putra suci. Mata Qin Yichan menyipit sejenak. Sekarang dia mengerti. Yu Wenyu, manusia super yang memotong sinar cahaya putra suci tanah suci dan 2 tetua agung. Selain itu, Yu Wenyu bukanlah putra suci. Putra suci dan putra suci semu. Meskipun ada perbedaan kata, statusnya adalah perbedaan antara surga dan bumi. Pasti ada lebih dari satu tanah suci, tetapi hanya ada satu orang di putra suci. Jika tidak ada yang lain, putra suci akan menjadi tuan suci di tanah suci di masa depan. Peles Lord sangat terkenal. Bagaimana bisa seorang anak dibandingkan dengan Yu Wenyu senior? Aku hanya tipuan kecil itu saja. Qin Yichan dengan rendah hati mengatakan bahwa dia juga mengagumi nilai emosi. Nilai persahabatan bagi orang biadab yang berani membunuh sinar cahaya putra suci tanah suci untuk murid umum tanah suci. Kamu bocah, dan Peles-Peles Lord sangat menyukai junior muda ini di depannya, dan dia semakin menyukainya. Jika bukan karena identitasnya, dia sangat ingin bersorak dengan yang terakhir. Dia telah menguasai resep majemuk dari majemuk dan seperti menantang surga, jenis teknik meramu pil yang membuatnya kagum, bahkan identitas seniman bela diri, dan penampilan mempesona di Taihao Shenghu. Semua ini, pada satu orang, akan menjadikannya perampok kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, sangat kuat dan sombong. Namun, anak laki-laki yang mengumpulkan benda-benda ini di tubuhnya tidak memiliki sedikit pun rasa bangga. Sebaliknya, dia sangat rendah hati, sombong dan tidak sabar. Temperamen seperti itu sangat langka. Terkadang ada banyak cara, dan itu juga merupakan simbol kekuatan. Dan Peles-Peles Lord membelai janggutnya, berkata puas mengangguk. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Peles Lord kali ini mencari seorang anak. Qin Yichan terdiam dan tidak ingin menjelaskan apapun. Dia berkedip dan mengubah topik pembicaraan. Kanan, dan Peles-Peles Lord menepuk kepalanya dan berkata, saya hampir lupa. Kali ini saya memberitahu Anda bahwa selama ini Anda tidak keluar dari kuil dan berlatih di sini dulu. Apa yang Anda butuhkan, meskipun berbicara kepada saya. Mendengar ini, alis Qin Yichan sedikit mengernyit. Itu hampir bersaing untuk mendapatkan hak atas arai transmisi kota suci. Tampaknya kata-kata dari Peles Lord Peles memiliki beberapa arti. Ini untuk melindunginya sepenuhnya. Qin Yichan tampak hitam. Apakah ini akan ditawarkan sebagai harta karun? Meski dia membutuhkan sumber daya tanah suci, perlindungan seperti ini bukanlah yang dia inginkan. Kekuatan seseorang harus tumbuh dalam ujian darah dan api. Jika itu hanya bergantung pada sumber daya dan kekuatan eksternal, bahkan alamnya lebih unggul. Tetapi itu hanyalah bunga rumah kaca, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Dia tidak ingin menjadi orang seperti itu. Terima kasih banyak Tuan Istana. Qin Yichan berterima kasih padanya, tetapi di dalam hatinya dia punya ide lain. Pertempuran untuk kota suci akan segera dimulai. Para peserta pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di dunia kekaisaran. Itu adalah pengalaman yang langka. Qin Yichan tidak mau melewatkan pengalaman langka ini. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak ada masalah untuk bersaing memperebutkan tempat untuk berpartisipasi. Setelah beberapa obrolan dengan Tuan Istana tersenyum dan pergi. Tak lama setelah dia pergi, Qin Yichan meninggalkan halaman kecil dan datang ke sekte luar. Sekte luar berapi-api pada saat ini. Di dalam aula Beihao, terjadi hiruk-pikuk. Mereka memperebutkan tempat di kota suci. Hanya ada 10 tempat. Pada saat ini, pertempuran sengit di panggung bela diri adalah keberadaan alam puncak, yang paling tidak bermoral, dan tingkat tinggi dari alam kerajaan. Di sini, hanya pemilihan sekte luar. 10 orang juga dipilih. Ketika saatnya tiba, sekte dalam juga akan memilih 10 orang. Akhirnya, dari 20 orang tersebut, akan dipilih 10 orang. Jangan meremehkan sekte luar. Meskipun, orang-orang di sekte dalam mungkin lebih baik dalam bakat bawaan daripada orang-orang di sekte luar. Namun, jika hanya tingkat kerajaan, sekte luar pasti memiliki keuntungan. Karena bakat bawaannya bagus, sekte dalam memiliki keberadaan yang kuat, yang telah menembus alam kekaisaran sejak lama dan mencapai alam yang mulia. Ada keuntungan di ranah, dan tentu saja akan ada tempat untuk sekte luar.
Qin Yichan datang ke kantor pendaftaran dan menyerahkan Divine jadinya kepada diakon kantor pendaftaran. Diakon Bei Hao Dian tampaknya telah mengubah seseorang. Qin Yichan. Diakon itu mengangkat kepalanya, menatap anak laki-laki di depannya, dengan gelombang ekspresi di wajahnya. Karena insiden Tai Hao Seng Hu, Qin Yichan sekarang memiliki reputasi. Meskipun masalah terakhir disembunyikan oleh orang-orang di dalam Sek Elder, tetapi dia bertahan di Danau Suci selama 7 hari. Tetapi itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Bagaimana mungkin ini tidak ditutup-tutupi? Anda tahu, pembangkit tenaga kerajaan biasa bahkan tidak bisa menahan tekanan 20 zang. Bahkan beberapa bakat alami yang luar biasa bisa turun hingga 30 zang, tetapi tidak bisa bertahan selama 7 hari. Ini sebenarnya tercermin dalam Mo Yanfeng. Oleh karena itu, ketika melihat Qin Yichan datang, dia kan tidak berani mengabaikannya, dan hanya mendaftarkannya. Setelah mendaftar, Qin Yichan melirik panggung bela diri. Sekilas saja, dia melihat siluet yang sudah dikenalnya. Itu Li Yuanba. Dia bertarung dengan pembangkit tenaga listrik di Peak. Mereka berjuang, dan mereka datang dan pergi. Seperti yang Anda lihat, dua orang tampaknya seimbang. Orang ini telah membuat kemajuan besar. Qin Yichan adalah tahap bela diri di mana bergerak menuju Li Yuanba. Tahukah Anda, Li Yuanba sekarang adalah kelas menengah dari kerajaan. Ledakan. Petik 2. Tiba-tiba, situasi di panggung bela diri tiba-tiba berubah. Saat momentum Li Yuanba meningkat, dia berada di depan pembangkit tenaga listrik puncak-puncak kekaisaran, hanya bertatap muka, dan dia terlempar oleh pukulan, dan jatuh di panggung bela diri. Perintah kekaisaran. Mata Qin Yichan bersinar. Haha. Dingin. Di panggung bela diri, Li Yuanba tertawa dan menarik banyak perhatian. Setelah mengetahui bahwa dia menerobos, di selain panggung bela diri, banyak pembangkit tenaga listrik puncak kerajaan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggambar dengan ganas. Li Yuanba bisa bertarung dengan mereka ketika dia berada di tengah-tengah kerajaan. Sekarang aku takut itu.